Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian jamaah, para pecinta majlis ilmu, kita mulia oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu juga kita pada mengetahui atau tentang ancaman supuk hamba Allah si menyepelekan siaran sembahyang, apalagi meninggalkan sembahyang si lima waktu. Hati-hati bagi pelungguh semisi yang meninggalkan solat, ataupun sebaliknya si menyepelekan langsung yang namanya sembahyang. Apapun ilmu teh, apapun tingkat martabat ilmu teh, hak teh wahda pada bertarekat, hak teh wahda nuntut ilmu tasawuf, apalagi pelunggu semisi yang wah menyelami dunia ilmu hak atau ilmu batin langal ilmu tarekat. Si menyepelekan syariat niki hati-hati, terutama bagi orang yang nuntut ilmu hak si menyepelekan yang namanya solat, apalagi dinenggawi sembahyang. Saya di antara kita sebagai umat Islam, si wah nuntut tarekat, si nuntut tasawuf, si nuntut ilmu hak, si nuntut ilmu batin, dinenggawi sembahyang. Berdua kita sekalian ancaman sekalian jamaah si meninggalkan sembahyang, walaupun berlautan ilmu nali ilmu hak lagu dinenggawi sembahyang. Hati-hati, karena menurut riwayat sai ndek nenggawi sembahyang niki berdua ya ancaman. Le dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai menyepelekan sembahyang. Artinya nyepelekan sembahyang ini menggampangkan solat, menggampangkan yang namanya sembahyang, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Artinya sai denenggawi sembahyang, nyepeliang sembahyang, Allah niki nyadi ite teguran, Allah Ta'ala nyadi ite siksaan. Siksaan niki 15 macam siksaan. Si pertama 6 siksaan lebon dunia, teluk siksaan le saat menghadapi sakaratul maut, telu siksaan le saat ita natamang le dalam kubur, dan telu siksaan pun juga le saat tersugul lang le alam kubur. Nah niki si perlu nak tahu si sekalian jamaah. Si pertama 6 siksaan le saat ita masih le bon dunia. Si pertama niki sai ninggalang sembahyang, nyepeliang sembahyang, maka Allah akan menghilangkan keberkahan langali umurna. Subhanallah. Allah akan menghilangkan keberkahan langali umurna bagi itan de tenggawi sembahyang. Nah niki siksaan di saat masih di bondu dunia. Si kedua, sai de pada gawi sembahyang, apalagi nyepeliang yang namanya sembahyang. Tanda kesalehannya akan terhapus oleh Allah langali semangatnya. Si ketelu, sai pada gawi
atau ninggalang sembahyang si di mewah waktu nu selapuan amalna tidak akan diberi pahala oleh Allah. Zakatna ni darat pahala, na berzakat dia namu pahala, na berimpak, na bersedekah, na gawe puasa ni darat pahala, ni darat kena bagi dengan meninggalkan sembahyang. Artinya semua amalan tercabut oleh Allah. Artinya di darat kena. Si keempat, sei ninggalang sembahyang. Dek nenggawi sembahyang si 5 waktu nu, Allah akan mengangkat, maka Allah tidak akan mengangkat dosana lelah langit. Dek nak kita hapus dosana oleh Allah bagi kita si gawe perbuatan, artinya dek tenggawe sembahyang. Si kelima sekalian jamaah, semua makhluk Allah lek bon dunia niki menghinanya, artinya menyepelekannya. Saya dek nenggawe sembahyang. Semua makhluk atau seluruhan segala makhluk lek bon dunia ni akan menghinanya atau menyepelekannya. Si keenam sekalian jamaah, ia nu ndena mau bagian langan li doa dengan soleh. Ngumbe sini nadong doa dengan alim. Ngumbe sini ngaminang doa dengan soleh. Li saat dengan alim dengan soleh no berdua lalu ya midu ngamin ndik tak angkat amin aminah. Dit nemu bagian langan li doa dengan alim. Niki sebabnya adik hati-hati meninggalkan sembahyang. Ndak geti di antara kita sekalian jamaah meninggalkan yang namanya sembahyang si 5 waktu, meskipun tewah tokol ilmu telelautan ilmu ma'rifat. Si kedua sekalian jamaah, siksaan Allah bagi dengan si meninggalkan sembahyang arat telu le saatnya sakaratul maut. Pertama, bahwasanya orang yang meninggalkan solat atau meninggalkan sembahyang, kematiannya niki dalam keadaan terhina. Saya meninggalkan sembahyang, ndek nenggawe sembahyang sekalian jamaah. Kematian jemaah ni dalam keadaan terhina. Allahu Akbar. Si kedua, saya ndek nak pada gawe sembahyang. Saya pada ninggalang sembahyang. Maka kematiannya li saatnya sekarat niki dalam keadaan lapar dah ge. Si ketelu sekalian jamaah, saya pada meninggalkan sembahyang atau dek nenggawe sembahyang, maka dia mati dalam keadaan haus, walaupun ita tersadik ai inam langalila lautan. Ngumbe sinanya de ita ai inam, sekalipun ai lautnya netuangkan le to dokter, ginta merasa tetap dalam keadaan kehausan. Niki efek langali di tenggawi sembahyang. Hati-hati sekalian jamaah bagi pelunggu semi sidatiah meninggalkan yang namanya solat. Di seketelu siksaan Allah bagi hamba Allah si dia nenggawi sembahyang le saatnya tamang le dalam kubur. Si pertama, saya dia nenggawi sembahyang, kubur nani gin persempit oleh Allah
Bahkan tulang belulangnya akan hancur karena himpitan yang namanya kubur. Sehingga tulang belulang, tulang rusuknya akan hancur berantakan. Niki efek langan di girang kawit sembahyang. Si kedua, dosa supu hamba Allah si dia nenggawi sembahyang. Lek dalam kuburna akan dinyalakan api neraka. Kemudian dengan si dia nenggawi sembahyang sinu, ia akan dipanggang jasadnya, awaknya terbolak balik lek dalam api neraka jahanam. Si ketelu, dosa si dek nenggawi sembahyang nu, arak datang binatang penyiksa bernama Sajaul Aqra atau Sujaul Aqra sekalian jamaah. Apa sinu siaran ular Sujaul Aqra? Dosa perbuatan hamba Allah si dek nenggawi sembahyang. Jika tubuh jasadnya tertamang lek dalam kubur, lalu tubuhnya akan dicabik-cabik oleh ular yang bernama Sujaul Aqra. Tubuhnya akan dimakan api neraka. Niki efek langan lek dengan si meninggalkan sembahyang. Siaran ular Sujaul Aqra niki sekalian jamaah, suarana marakun petir, suarana marakun teker si menyambar. Apa ling ular nombada ita? Tuhanku nyuruh aku memukulmu. Tuhanku merintah aku untuk nyiksa ente bagi ente meninggalkan sembahyang zuhur. Subhanallah. Di si ketelu sekalian jamaah, siksaan hamba Allah si dek nenggawi sembahyang pada hari kiamat arat telu siksaan. Pertama, Allah akan menggabungkan kita bersama orang-orang dengan kafir di dalam neraka jahanam. Seriatnya itu. Kadangnya itu si malaikat lalu itu tergabung bersama orang-orang kafir di dalam neraka. Allahu Akbar. Hati-hati sekalian jamaah. Diperlu kepada nenau sebagai umat Islam. Saya secara meninggalkan sembahyang subuh nu. Sebutnya dalam riwayat, orang yang meninggalkan sembahyang subuh, maka Allah akan menenggelamkan tubuh jasad roh nyawanya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun. Saya pada ninggalang sembahyang, Allah akan menenggelamkan tubuhnya ke dalam neraka jahanam selama 6 tahun. Jarina kurang lebih 60,000 tahun amun tak mengikuti hitungan lek bondu dunia. Karena sesungguhnya 1000 tahun lek bondu dunia niki sama artinya 1 hari lek akhirat. Allahu Akbar. Hati-hati sekalian jamaah meninggalkan yang namanya solat subuh. Di si kedua, dosa dengan si denang habis sembahyang zuhur. Saya denang habis sembahyang. Niki hati-hati sekalian jamaah. Saya denang habis sembahyang zuhur. Dosanya seperti orang membunuh 1000 dengan muslim. Entah meninggalang sembahyang zuhur doang sekalian jamaah, dosanya seperti ibarat itanya mati dengan muslim sebanyak 1000 dengan.
niki dosa dengan si ninggalang sembahyang zuhur. Di si ketelu dosan dengan si dia nenggawi sembahyang asar. Dosanya seperti ibarat dengan si nyadang Ka'bah. Sei ninggalang sembahyang asar atau ndek nenggawi sembahyang asar seperti ibarat ia menghancurkan Ka'bah, niki dosan dengan si ninggalang sembahyang asar. Si keempat, si perlu tahu si sekalian jamaah, masalah ninggalan dengan sembahyang maghrib. Sei ndek nenggawi sembahyang maghrib sama seperti dosana seperti orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. Sei ndek nenggawi sembahyang maghrib, dosana mara akun yang gawi zina dit ina amakne nu apabila ita ndek tenggawi sembahyang maghrib. Hati-hati ndek tenggawi sembahyang ni. Dit si terakhir si kelima, dosan dengan si ndek tenggawi sembahyang isya. Sei ninggalang sembahyang isya. Paling Allah Ta'ala ndik nereda Allah Ta'ala nu nyadi ita tepulek bon dunia niki. Ndik nereda Allah Ta'ala nu nyadi ita kenikmatan. Nanu akun perbuatan tidak si meninggalkan yang namanya sembahyang isya. Kesimpulannya dendara jalan te secara ninggalang sembahyang berembe-rembe entan caran te pada nuntut ilmu te jangka berlautan jangka nuntut ita ilmu hak, ilmu tarekat, ilmu batin, ilmu tasawuf lagu nde tenggawe sembahyang percuma te pada nuntut tarekat, percuma te berbaiat ilmu tarekat, percuma kepada nuntut ilmu hak atau ilmu batin jika penunggu sami sidatian niki meninggalkan yang namanya solat silima waktu. Maka harapan yang dibalik sekalian jamaah sebagai nasihat yang tinggi sami sidatian, amuna wahtama waktu azan berkumandang, tinggalkanlah aktivitas deh, lepas juduk pegawaian deh, jalanang perintah Allah. Amuna wahtama azan waktu, amuna wahtama azan maghrib, perhatian anak jarin teh, suruh pada mandi raus, suruh pada bertangkung. Lalu pelunggu semi sidatian niki sebagai bapa berkewajiban nejak senina anak teh melaksanakan sembahyang. Apalagi degawi lek masjid teh, lek gubak teh, lek masjid teh mesak secara lek gubak teh agar terhindar ita dan keluarga teh langan lek api neraka jahanam. Niki nasihat pribadi tipalitiang. Mudah-mudahan ita dengan ahli tarekat ndik teh sampai berani meninggalkan syariat, ndak teh sampai berani meninggalkan solat. Mudah-mudahan jamaah tiang sematon jarin tiang siha pada nuntut tarekat ahli ibadah, ahli solat, ahli zikir, ahli tafakur, ahli istighfar, ahli di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.